Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama saya Tajudin. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banten. NIM saya 180200050. Kelas regular shift. Di sini saya akan menjelaskan atau review jurnal tentang bisnis intelijen, kesuksesan bisnis di era digitalisasi organisasi. Penulisnya yaitu Vivi Kumalasari Subroto dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Definisi bisnis intelijen. Bisnis intelijen adalah sebuah profesi yang bertugas mengolah dan menganalisis data yang berkaitan dengan bisnis, sehingga dapat membantu perusahaan menghasilkan keputusan yang tepat. Hasil akhir dari proses tersebut meliputi kebutuhan industri, gambaran keuntungan, strategi pemasaran yang tepat, dan pengambilan ketetapan lainnya. Seorang analis dapat memanfaatkan bisnis intelijen untuk memberikan kinerja dan tolak ukur saing untuk membuat perusahaan berjalan lebih lancar dan lebih efisien. Analis juga dapat lebih mudah melihat tren pasar untuk meningkatkan penjualan atau pendapatan perusahaan. Pendahuluan. Perkembangan bisnis yang semakin pesat membuat banyak orang ingin membangun bisnisnya sendiri. Bahkan sebagian orang sampai rela meninggalkan pekerjaan tetapnya sebagai karyawan kantor demi membangun bisnisnya sendiri. Bisnis di era digital ini berkembang semakin pesat dan ditunjukkan dengan bertambahnya banyak sejumlah bisnis yang menjual produk maupun jasa. Banyak strategi yang bisa diterapkan untuk meningkatkan bisnis, salah satunya dengan menggunakan kecanggihan teknologi modern. Pada era digital saat ini, sudah banyak perusahaan atau pelaku bisnis yang memanfaatkan teknologi dan membuat atau mempertahankan strategi bisnisnya. Pinjaman pustaka. Bisnis intelijen adalah rangkaian aplikasi dan teknologi untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyembuhkan akses data untuk membantu petinggi perusahaan dalam pengambilan keputusan. Pada tahun 1989, Howard Dessner memakai istilah bisnis intelijen untuk mendeskripsikan seperangkat konsep dan metode yang berguna untuk meningkatkan kemampuan pembuatan keputusan dengan bantuan sistem yang berbasiskan fakta atau realita yang terjadi. Bisnis intelijen menjelaskan tentang suatu konsep dan metode bagaimana untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bisnis berdasarkan sistem yang berbasiskan data. Bisnis intelijen seringkali dipersamakan sebagai brief book atau briefing book, report, laporan, dan query tools, dan sistem informasi eksekutif. Bisnis digital. Menurut Herman, ruang lingkup bisnis lebih luas di mana cangkupannya meliputi layanan, pelanggan, kerjasama dengan mitra bisnis, dan juga adanya transaksi elektronik. Pada saat ini, e-bisnis memberikan pengaruh yang sangat positif terhadap perdagangan, terutama terhadap para pelakunya, yaitu produsen, pemasok, supplier, konsumen, atau pembeli, dan perantara. Selain itu, dengan adanya e-bisnis, menurut para pelaku bisnis, untuk lebih meningkatkan kreativitas, inovasi, kompetensi, dan komitmen. Meteorologi. Peneliti tentang bisnis intelijen ini merupakan literatur review dari penelitian terdahulu, jurnal, artikel, maupun buku yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Hasil dan pembahasan. Bisnis intelijen dapat membantu perusahaan untuk membuat keputusan manajemen yang lebih baik dan tepat berdasarkan data pada saat ini atau data pada periode yang lalu. Dalam konteks bisnisnya, seorang analis dapat memanfaatkan bisnis intelijen untuk memberikan kinerja dan tolak ukur pesaing untuk membuat perusahaan berjalan lebih lancar dan lebih efisien. Analis juga dapat lebih mudah melihat tren pasar untuk meningkatkan penjualan atau pendapatan perusahaan. Manfaat dari bisnis intelijen bagi perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi cara untuk meningkatkan profit. Yang kedua, menganalisis perilaku konsumen.
Yang ketiga, membandingkan data dengan pesaing. Yang keempat, track performance atau melacak kinerja. Yang kelima, mengoptimasi proses operasional perusahaan. Yang keenam, memprediksi kesuksesan perusahaan. Yang ketujuh, melihat tren pasar. Yang kedelapan, menemukan isu-isu atau masalah. Bisnis UMKM juga perlu didorong untuk menggunakan teknologi bisnis intelijen agar dapat melihat perkembangan segmentasi pasar dan meningkatkan penjualan. Pemerintah dan organisasi telah banyak melakukan pelatihan manajemen organisasi dan finansial kepada UMKM di Indonesia untuk memperbaiki kinerja bisnis mereka. Tantangan yang masih dihadapi pemerintah saat ini adalah pengembangan model UMKM menuju revolusi industri 4.0 melalui penguatan literasi dan penggunaan teknologi kepada UMKM untuk meningkatkan kinerja kompetitif mereka pada pasar global. Sedangkan untuk bisnis startup di Indonesia rata-rata sudah menggunakan bisnis intelligence dashboard dalam proses aplikasi bisnisnya. Para pendiri startup sekarang memiliki akses ke berbagai perangkat yang menawarkan analisis dan data historik dan prediktif untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Netflix misalnya menggunakan intelijen bisnis dan alat AI untuk merekomendasikan 80% film yang dipilih oleh para penggunanya. Berikut ini adalah berbagai macam contoh pemanfaatan dari bisnis intelijen yang dapat diterapkan untuk memajukan bisnis di era digital saat ini. Yang pertama, desentralisasi. Yang kedua, pembuatan profil pelanggan. Yang ketiga, pembuatan KPI. Yang keempat, analisis pasar yang lebih baik. Yang kelima, financial control. Kesimpulan dan saran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bisnis intelijen dapat membantu perusahaan untuk membuat keputusan manajemen yang lebih baik berdasarkan data pada saat ini atau data pada periode yang lalu dalam konteks bisnisnya. Pada era digital saat ini, hampir semua platform digital di Indonesia sudah menggunakan teknologi bisnis intelijen. Bisnis UMKM juga perlu didorong untuk menggunakan teknologi bisnis intelijen agar dapat melihat perkembangan segmentasi pasar dan meningkatkan penjualan. Sedangkan untuk bisnis startup di Indonesia, rata-rata sudah menggunakan bisnis intelijen dashboard dalam proses aplikasi bisnisnya. Selanjutnya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya atas nama Tajudin mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.